Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Wah, kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah hari Minggu ini sebagai tanda ucapan syukur kita ketika kita bisa bersama dengan orang sebelah kita. Silakan Bapak Ibu boleh memberi salam, memberi pelukan kepada istri, suami, anak dan seluruh kerabat di rumah. Saatnya kita menyiapkan hati untuk datang kepadanya. Mari kita bersatu hati dan memberikan waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita beribadah bukan karena berkatnya. Kita beribadah bukan juga karena kemampuan kita. Kita beribadah hanya karena anugerahnya yang melayakkan kita untuk datang di hadiratnya. Mari saya undang Bapak Ibu, kita mengangkat pujian ini. Sembah Raja Mulia. Yesus
salam akan dipimpin oleh Bapak Jones. Bagi yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Oleh kuasa dan anugerah-Mu lah, kami semua pagi ini lagi dimungkinkan dapat bersekutu, memuji, menyembah-Mu ya Allah. Dan kami sungguh mengakui, hanya karena anugerah Tuhan, kami dapat memberi diri dan mempersiapkan segenap totalitas keberadaan kami, baik kami yang ada di rumah saat ini, demikian juga semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Bapa, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah kami dan Engkau menolong menuntun seluruh rangkaian ibadah kami. Karena itu kami memulai dan menghabiskan seluruh rangkaian ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai, memberkati seluruh pelayanan ibadah saat ini. Amin. Silakan duduk. Dia Allah Elohim, Allah yang kuat. Dia Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia bahkan maha kudus yang memenuhi hidup kita dengan penuh belas kasihan. Mari kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Allah yang telah mengaruniakan segala kebaikannya di dalam hidup kita. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, sebab Dia baik. Mari kita masuk ke gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Kita masuk ke gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Engkau sungguh baik Tuhan. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sungguh baik Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan sungguh baik. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selamanya Tuhan. Selama-lamanya. Amin. Selamanya hanya Engkau Tuhan. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita di dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini pasti Bapak Ibu sering dengar, bahkan mungkin sudah hafal. Tuhan di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Dia tidak pernah memberikan kita
sesuatu yang second atau bekas. Tapi Tuhan kasih yang terbaik loh buat kita. Tuhan kasih yang paling the best, paling satu-satunya Dia kasih, yaitu Yesus Kristus. Jadi apa yang menjadi balas kita untuk Tuhan? Apa kita masih mau hidup seenaknya? Masih ya udahlah, hari ini buat dosa, besok buat dosa lagi? Mari Bapak Ibu kita merenungkan hal ini, kita datang ke hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan jawabannya di dalam firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini, walau 1000 rebah. Saya mengundang Bapak Ibu untuk merefleksi, merenungkan. 1000 rebah di sisiku. Tuhan sudah begitu baik. Apa kita masih ragu? Apa kita masih takut untuk melangkah di jalan kebenaran? Atau kita justru menyerah karena tantangan yang ada? Ingat Bapak Ibu, Tuhan beserta. Tuhan menguatkan kita. Kita angkat pujian ini. Kita tidak pernah ragu pada Tuhan. Ada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Kita melewati badai gelombang. Hadapi badai, Hanya Tuhan yang mampu. lewati gelombang. Mari percaya kepadanya. Melewati 1000 rebah, Kau 1000 rebah. Dengan Dia. Kita angkat pujian. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita tidak mau goyah karena kita punya Tuhan lain. Sebab Yesus sertaku. Kita tidak akan pernah goyah. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kita telah memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu menolong kami untuk kami berjalan sesuai dengan keinginan-Mu dan kehendak-Mu. Firman-Mu pula lah yang menolong kami untuk melihat keagungan akan pribadi-Mu dan juga keagungan perintah-Mu. Tuhan, kami mau belajar saat ini tentang pemberian kepada Tuhan melalui persepuluhan.
Kami rindu diisi dan dibukakan kebenaran ini sehingga kami boleh mengerti, memahaminya, dan kami boleh melakukannya dengan sukacita yang ilahi. Tolonglah Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan pakailah hamba-Mu meteraikan setiap firman yang akan disampaikan. Engkau dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan saat ini terambil di dalam Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam media online Christianity Today ditulis ada artikel yang menceritakan tentang orang dewasa muda dan pemberian keuangan. Ada beberapa kalimat yang mana sangat memperhatinkan. Kalimat itu berbicara tentang keuangan Alkitab, keuangan yang diatur secara benar menurut prinsip-prinsip Alkitab untuk gereja Kristen yang lebih luas. Ada seorang yang bernama James Williams dari Church of God World Service berkata, orang-orang kami yang berusia 45 tahun dan lebih muda telah tumbuh dengan terpesona oleh materialisme. Ada tekanan luar biasa pada keluarga untuk membelanjakan. Uang yang diperoleh selalu dipergunakan untuk konsumerisme. Lalu dia menambahkan, saya pernah mendengar bahwa generasi yang percaya pada tradisi persepuluhan itu ada di panti jompo atau kuburan. Sangat ironis, bukan? Orang Kristen memiliki pemahaman demikian. Ketika kita mendengar kata persepuluhan atau perpuluhan, maka muncul pandangan yang keliru yang sering muncul, yaitu bahwa persepuluhan atau perpuluhan itu hanya untuk satu denominasi tertentu. Atau motivasi yang keliru di dalam memberikan perpuluhan, yaitu supaya saya mendapatkan berkat yang melimpah. Dan perpuluhan diberikan kepada hamba Tuhan atau pendeta. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang keliru yang didasarkan dengan teologi yang keliru pula. Untuk itu penting sekali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan mempelajari teologi tentang persepuluhan atau perpuluhan agar kita tidak terkecoh oleh banyak isu sebagai produk filsafat, budaya dan permainan dunia yang menyusup lalu mengacaukan kekristenan. Untuk itu, mari kita melihat dasar teologi yang alkitabiah mengenai perpuluhan. Mari kita lihat di dalam Perjanjian Lama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Istilah perpuluhan pertama kali muncul dan disebutkan dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Di mana di sini kisah Abraham yaitu memberikan
persepuluhan kepada Melkisedek sebagai respon bahwa Melkisedek memberkati Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami kejadian pasal 14 ini, kita harus juga melihat di dalam Ibrani pasal 7, di mana disebutkan di situ Melkisedek. Beberapa ahli menyatakan Melkisedek memiliki 3 jabatan, yaitu imam, nabi, dan raja. Memang tidak ditulis secara letterless, tetapi para ahli menyatakan bahwa Melkisedek menjabat sebagai imam, nabi, dan raja. Imam artinya adalah dia yang mewakili jemaat untuk menghadap Tuhan. Raja artinya penguasa dunia sekuler. Nabi yaitu wakil Tuhan untuk membawa berita kepada manusia. Dan Melkisedek, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa ahli pun menyimpulkan dia manifestasi Kristus dalam perjanjian lama. Untuk itulah perpuluhan yang diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek menunjukkan bahwa Abraham memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Tak seorang pun mampu mencakup ketiga jabatan ini selain Kristus. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru dan di sepanjang sejarah, hanya Kristus. Dia adalah Allah dan Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat di dalam 5 kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan, di mana dikatakan di situ yang ditekankan adalah semua hukum semata-mata mencerminkan tuntunan agar umat percaya, tunduk, dan patuh pada Allah sendiri. Imamat 27 menyebutkan bahwa persembahan persepuluhan diberikan dalam bentuk hasil bumi atau ternak. Bilangan 18 secara khusus menjelaskan persembahan persepuluhan harus diberikan kepada suku Lewi sebagai ganti tidak diperolehnya tanah pusaka bagi suku itu. Berikutnya dalam kitab Nabi-Nabi, Amos pasal yang keempat. Secara khusus Amos berkomentar tentang persepuluhan. Namun komentarnya dengan nada yang kritis dan negatif. Mengapa? Karena seluruh elemen baik pemimpin maupun masyarakat telah menyimpang. Amos mengajukan kritik tajam atas persembahan persepuluhan yang diberikan oleh Israel, karena persepuluhan itu diberikan terlepas dari makna sosial dan iman. Makna sosial itu hilang ketika mereka malah melakukan perbuatan jahat. Di dalam ayat yang keempat, di mana mereka memeras orang lemah, menginjak orang miskin. Di dalam ayatnya yang pertama, iman hilang karena perlakuan mereka, karena tindakan mereka. Mereka memang memberikan persepuluhan, tapi di sisi lain mereka memperkosa hak-hak yang seharusnya diberikan kepada masyarakat pada waktu itu, yaitu keadilan dan perlakuan yang benar kepada setiap orang itu disalahgunakan. Persepuluhan yang tadinya dimaksudkan sebagai sebuah mekanisme penata layanan hidup sosial, kini telah berubah. Maknanya menjadi sebentuk aturan yang kaku dan beku yang dimanipulasi untuk menutupi penindasan sosial. Yang berikutnya dalam perjanjian lama, Kejadian 5 kitab Taurat menyebutkan, begitu juga nabi-nabi, dan terakhir di dalam Maleaki pasal yang ketiga.
Banyak para pengkhotbah mengkhotbahkan tentang persepuluhan diambil di dalam kitab Maleakhi. Dalam Maleakhi pasal yang ketiga, Tuhan membicarakan esensi perpuluhan. Dan yang menarik saudara-saudara, kitab Maleakhi ada kemiripan dengan kitab Amos, di mana Tuhan dengan keras mengkritik motivasi orang Kristen sebagai anaknya, pekerja dan pelayannya yang tak sesuai kehendaknya. Oleh sebab itu ada kalimat yang mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para imam telah mencemarkan seluruh pelayanan dan ibadah yang dijalankan secara rutin di bait Allah, hingga tidak ada lagi jiwa pelayanan yang jujur, tulus, dan takut akan Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, seorang hamba Tuhan, dan bahkan jemaat dalam arti kata umat Tuhan pun telah menyeleweng. Umat Tuhan mempermainkan kehidupan iman Kristen dengan kawin campur dan kawin cerai. Tuhan marah. Selain di dalam kepemimpinan, dalam hal ini di dalam rumah Tuhan telah menyeleweng, jemaat pun, yaitu umat Tuhan pun turut menyeleweng. Mereka melakukan tindakan yang sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Untuk itu, mengapa engkau menipu aku? Tuhan tidak suka dipermainkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, hendaklah engkau melakukannya dengan konsep yang benar. Konsep teologi perjanjian, di mana Allah berjanji kepada umatnya. Konsep perjanjian, teologi perjanjian di mana Allah yang memerintah dan umat Tuhan yang telah dipilih dan ditebus, dikeluarkan dari tanah perbudakan dan dibawa ke dalam tanah perjanjian, dan Tuhan berjanji perjanjiannya itu kekal. Oleh sebab itu umat Tuhan harus menyembah Allah yang benar, dan mereka mentaati Tuhan dengan cara yang benar. Ketika mereka melakukan mempersembahkan persembahan persepuluhan, hendaklah mereka melakukan dengan cara yang benar. Maleakhi 3 ayat 10 mencatat bahwa perpuluhan di zaman itu tidak diberikan kepada orang Lewi, melainkan ke rumah perbendaharaan, supaya tidak terjadi penyelewengan penggunaan. Zaman sekarang ada majelis yang mengelola, jemaat bawa ke gereja, majelis yang mengelola, supaya penyelewengan dapat dihindari. Dalam perjanjian baru, saudara-saudara, mari kita melihat Yesus berkata di dalam Matius pasal 23 ayat 23 ini. Ini adalah kecaman Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa Yesus mengecam? Karena mereka melakukan hukum secara lahiriah, tetapi hati mereka menyeleweng. Mereka melakukan apa yang Tuhan suruh, namun hati mereka
jauh daripada Tuhan. Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Tuhan mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Dengan sikap kritis yang sama, Yesus memaparkan kisah seorang Farisi di dalam Lukas 18 ayat 12 yang dengan bangganya mematuhi aturan persepuluhan, namun memiliki sikap sombong rohani dan merendahkan orang lain. Tuhan sangat tidak suka akan hal ini. Mereka menganggap ketika saya memberikan persepuluhan, saya paling benar, saya paling rohani, kamu tidak. Di mata Yesus, orang semacam ini akan direndahkan. Kritik Yesus berada di dalam arus tradisi kenabian, khususnya dalam kitab Amos, terhadap kehidupan yang menekankan kesalehan ritual dan mengabaikan kesalehan sosial. Tuhan mau ketika engkau memberi dan engkau pun memperlakukan atau menyatakan keadilan dan belas kasihan kepada yang lain. Persepuluhan di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, konsepnya adalah kristosentris. Berpusat kepada Kristus. Sebab Kristus yang diyakini sebagai pembaru seluruh hukum Taurat di dalam perjanjian lama, dalam surat Ibrani dengan sangat tegas dan jelas menunjukkan pembaruan sistem persembahan itu. Pembaruan tersebut terjadi karena fokus iman yang bergeser kepada yang lain dan bukan kepada Kristus. Oleh sebab itu Yesus memperbaharuinya. Dalam Ibrani 9 ayat 9 sampai 10, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanya peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, yang artinya tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan untuk membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa Kristus adalah imam besar sekaligus korban persembahan yang dipersembahkan satu kali dan untuk selama-lamanya. Once and for all. Satu kali untuk selama-lamanya. Dengan jalan itu, model persembahan Israel yang lama telah diperbaharui dengan persembahan tubuh Kristus sendiri.
Kristus telah memperbaharuinya. Untuk itu, kita yang telah ditebus, kita yang telah dibaharui, hendaknya memiliki konsep yang benar, bukan hanya dalam hal persembahan saja, tetapi bagaimana sikap kita terhadap sosial. Mungkin engkau baik di dalam gereja, tetapi engkau tidak jadi berkat di dalam kehidupan sosialmu. Mungkin orang melihat engkau memberi yang terbaik, engkau memberi yang terbanyak, namun perilakumu, engkau memperlakukan tidak adil, engkau melakukan kasar kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau tidak menjadi berkat, justru engkau menganiaya mereka. Dan Tuhan tidak suka. Untuk itu milikilah konsep yang benar. Ketika engkau memberikan persepuluhan, engkau melihat Kristus dan engkau pun memanifestasikan pembaruan yang telah Yesus lakukan di dalam kehidupanmu, sehingga orang bukan hanya melihat hidupmu yang memberikan persepuluhan, tetapi mereka juga melihat kelakuanmu, sikapmu, keadilanmu kepada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita melihat konsep persepuluhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, lalu sikap apa yang kita harus lakukan dan kerjakan? Sikap praktis apakah yang mana membuktikan bukan hanya di dalam otak saya tahu tentang persepuluhan, tetapi dengan hati aku melakukannya. Aku bersuka cita, aku melakukan untuk Tuhan. Sebagaimana di dalam Roma mengatakan, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Saya mencatat di sini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal, sikap praktis yang kita harus lakukan ketika saudara telah memahami akan konsep persepuluhan. Yaitu yang pertama, menghormati Sang Pencipta sebagai pemilik segalanya. Ingat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Untuk itu kita harus mengembalikan itu kepada Dia, karena Dia yang mempunyai segalanya, dengan cara memberikan persembahan, termasuk di dalamnya persembahan persepuluhan. Dan ketika kita melepaskan atau memberikan 1/10 dari pendapatan kita dan menyerahkan ke dalam pelayanan dan misi gereja, yaitu di dalam gereja untuk dikelola, kita menghormati hak pencipta Allah yang memiliki segalanya, termasuk uang saudara dan saya. Persepuluhan adalah seperti persembahan terus-menerus, dan saya percaya persepuluhan harus menjadi cek pertama yang kita tulis setelah setoran pendapatan yang kita masukkan ke dalam bank. Dan ketika saudara menulisnya, Anda membubuhkan segel di atas apa yang tersisa. Persepuluhan mengingatkan kita akan hal itu, membuktikan bahwa kita benar-benar mempercayai Tuhan. Tuhan yang memiliki segalanya, termasuk uang saudara. Yang kedua, persembahan persepuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan
dan dikelola oleh gereja untuk menghindari penyelewengan demi penyelewengan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, bawa persembahanmu ke rumah Tuhan. Yang ketiga, konsep persepuluhan hendaknya berpusat kepada Kristus. Kristus yang telah memperbaharui sebuah hukum dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah persembahanmu, yaitu tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi 100% uang kita, bukan 10%. Uang 100% milik saudara, namun itu sebenarnya adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita dan harus kita persembahkan kepadanya. Dalam perspektif inilah, maka persembahan diserahkan kepada gereja yang mengelolanya untuk dipakai pelayanan dan misi Tuhan untuk kemuliaan Allah, kerajaan Allah bisa diperluas. Yang keempat, saudara-saudara, menghindari ketamakan. Memberikan 1/10 dari pendapatan kita untuk misi dan pelayanan Kristus adalah menangkal ketamakan. Bagian akhir dari 10 perintah, yaitu jangan mengingini. Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 15, waspadalah terhadap setiap bentuk ketamakan. Kolose 3 ayat 5 Paulus menyebutkan ketamakan adalah sebagai penyembahan berhala. Oleh sebab itu, biarkan karakter saudara bebas dari cinta uang. Saudara diberi kepercayaan untuk mengelola uang, dan saudara pun memuliakan apa yang Tuhan percayakan untuk kemuliaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melawan ketamakan di setiap hari. Tuhan menguji kita. Ketika Tuhan kasih uang 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 M, apakah engkau jujur dengan uang yang Tuhan berikan kepada kita? Jujur untuk berpikir bahwa ini Tuhan punya dan aku kembalikan kepadanya dengan aku memberikan persepuluhan. Yang berikutnya, yang keenam, sebagai anak Tuhan, hendaknya kita menjadi penata layanan yang bertanggung jawab atas seluruh harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Gereja perlu senantiasa terus menata sistem penata layanan supaya penyelewengan dapat dihindari. Saudara dan saya rentan, tidak kebal. Oleh sebab itu, harus dibuat sistem penata layanan yang mengurangi penyelewengan sehingga itu tidak terjadi. Dan yang ketujuh, ketika saya memberikan persepuluhan, ini mau menyatakan cara Tuhan menyediakan kepada saudara berkat yang Tuhan telah sediakan untuk diberikan kepada saudara.
Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Allah mampu melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu yang senantiasa berkecukupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah menahan apa yang baik buat anak-anaknya. Dia memberikan kepada kita. Tuhan tahu yang terbaik dan Dia berikan kepada anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maliaki 3 ayat 10 menyatakan tantangan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan bilang, ujilah aku. Apakah aku tidak mampu memberikan yang terbaik kepadamu? Ketika engkau memberikan persepuluhan, Tuhan lihat. Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan pun memperhitungkan. Berilah yang terbaik. Berikan segala sesuatu itu dengan sukacita. Berikan dengan takaran yang baik. Dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menolong setiap kita. Dia mencurahkan berkat-Nya untuk kita. Bukan hanya berkat jasmani saja, tetapi juga berkat rohani. Engkau akan berlimpah sukacita. Engkau memberi dengan sukacita. Engkau melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar akan hal ini. Saya mendorong dan saya berdoa kepada setiap kita. Ketika engkau mendengar, engkau mencerna akan konsep persepuluhan ini, bukan membuat saudara menjadi negatif dan melakukan tindakan yang mungkin beresiko untuk diri saudara, dalam arti kata saudara mengalami kekosongan rohani. Melainkan ketika engkau mendengar dan memahami konsep persepuluhan ini, engkau bergairah dan engkau bersukacita untuk melakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan misi Tuhan di dunia ini melalui saudara dan saya boleh terlaksana. Kerajaan Allah diperluas melalui saudara dan saya, dan terlebih khusus di gereja ini. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Nama Tuhan dimuliakan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah disingkapkan kebenaran yang begitu indah tentang konsep persepuluhan. Kami tidak mau salah Tuhan di dalam kami bertindak. Kami mau melakukan dengan benar. Kami mau juga itu bermanifestasi dalam perilaku kami. Ketika kami memberi yang terbaik untuk Tuhan di gereja, kami pun memperlakukan setiap orang dengan benar. Kami punya belas kasihan dan kami berkeadilan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Menolong kami untuk terus bertumbuh. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam pertumbuhan iman mereka. Terlebih khusus dalam pemberian mereka, hidup mereka, dan bahkan harta mereka untuk pekerjaan dan misi Tuhan di dunia ini melalui gereja ini. Terpujilah nama-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan dengan berkat dari surga, jasmani maupun rohani. Terpujilah Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Haleluya, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang menuntun langkah kita sebagai orang percaya. Tiba saatnya untuk kita memberikan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan yang Bapak Ibu dapat kirimkan dan kumpulkan melalui nomor rekening berikut ini. Jemaat juga dapat mengirimkan persembahan, menyampaikan ucapan syukurnya, baik persembahan jemaat ataupun persembahan untuk pembangunan. Mari Bapak Ibu kita bersuka cita bahwa kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, dan sebagai buktinya mari kita menyanyi pujian yang menyatakan kasih-Nya Tuhan tidak pernah terukur di dalam hidup kita. Mari serukan kebaikan Tuhan, berikan senyum terbaikmu untuk rekan di kanan kirimu. Tuhan tidak akan lupa dengan Bapak, Ibu, dan saya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh panjang Dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih-Mu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Betul Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Masa sih? Besar ya? Kasih setiamu besar selamanya. Serukan hatiku bersuka karena punya Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Katakan tiada terukur Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan yang sudah memberikan segala kepunyaannya bagi kita. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa setiap detik di dalam kehidupan kami, Tuhan ada di dalamnya. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami, baik secara fisik maupun lewat hati kami. Kami mau menyerahkan persembahan ini menjadi persembahan yang kudus. Kami tidak mau memperhitungkannya,
karena berkat dari Tuhan jauh dan jauh lebih besar dari semuanya. Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengelola persembahan ini, boleh menjadi persembahan yang kudus, sehingga nantinya boleh dipakai menjadi berkat untuk pembangunan gereja kami ataupun pelayanan di tempat ini. Ini doa dan persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman percaya kita dengan segala umat di segala tempat dan di segala zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saudara dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jones Temadila. Dengan hormat kepada hambanya kami persilakan. Bapak Ibu, mari kita sehati tundukkan kepala, kita berdoa. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan pagi hari ini, oleh karena kuasa dan pimpinan Tuhan telah mempersatukan kami bersama-sama saat ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan kami juga bersyukur oleh karena kuasa Tuhan yang selalu memimpin menyertai segenap keberadaan kami. Kami boleh tetap alami, bahkan pagi ini Tuhan kami menyadari kami tidak luput dari kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Sebabnya kami memohon ampuni setiap dosa salah kami, ya kami layak di hadirat-Mu pagi ini. Bapa, kami bersyukur untuk seluruh penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam pelayanan sepanjang minggu yang sudah kami boleh jalani. Dan pagi ini pun kami mau menyerahkan Tuhan untuk segenap hamba-hamba-Mu yang melayani, terlebih untuk Bapak Pendeta Teli Aldi Wangke yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi semua kami umat-Mu. Anugerahkan Bapa kepada kami semua kasih sukacita di tengah menjalani seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga melalui setiap apa yang sudah kami dengarkan pagi ini lagi, kami dapat melakukan, mengerjakannya di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan pada kesempatan ini pula untuk persiapan kami jemaat-Mu akan menerima sakramen perjamuan kudus di minggu yang akan datang. Anugerahkan Tuhan bagi semua kami kesiapan hati, sehingga seluruh pelayanan perjamuan kudus kami boleh ambil bagian dan kami boleh mengenal akan pengorbanan Kristus, sehingga terus mendorong kami untuk hidup senantiasa di dalam kasih dan kesetiaan bahkan kekudusan hidup. Bapa Surgawi, kami berdoa dan menyerahkan juga ke hadapan Tuhan untuk seluruh pergumulan hidup yang sedang dialami oleh semua jemaat kami yang merasakan kesulitan ekonomi dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan ada tekanan-tekanan hidup mungkin, serta kelemahan fisik tubuh yang mengalami sakit, penyakit, ataupun persoalan dalam rumah tangga, dalam mencari pekerjaan, demikian pun dalam mencari calon pasangan hidup. Tuhan, kami tetap berdoa, biarlah di tengah seluruh keadaan yang dialami, tiap jemaat kami ini, Tuhan menguatkan dan Tuhan meneguhkan setiap kami jemaat-Mu dan memberikan kami kuasa untuk dapat hidup senantiasa memuliakan Allah. Pada kesempatan ini pun Tuhan bersyukur, berterima kasih,
beberapa waktu kami boleh bersama-sama ada di dalam pelayanan, bahkan kehidupan bersama setiap jemaat. Kami menyerahkan hari ini Tuhan untuk Miss April, Miss Hesti, Miss Sana, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab serta panggilan di tengah tugas ada di Makassar, bahkan sudah bersama melayani kurang lebih 5 tahun di GKI Pospe Tanjung Bunga sebagai pelayan-pelayan-Mu. Karuniakan Tuhan kepada semua hamba-hamba-Mu ini kasih sukacita damai sejahtera, sehingga di tengah menjalani seluruh kehidupan yang ada, Allah tetap turut campur tangan, Allah tetap menyertai mereka di dalam tugas yang baru yang mereka akan jalani. Biarlah mereka tetap memiliki hati dan kesetiaan, percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai, menuntun, memberkati seluruh kehidupan mereka, bahkan masa depan yang ada. Kasih karunia Allah menyertai, memberkati. Bapak berdoa juga khusus untuk pengerjaan renovasi pastori yang akan dimulai di bulan Juni ini. Biarlah kasih dari Allah akan tetap menuntun, menyertai seluruh jemaat-Mu Tuhan, di tengah mendukung untuk semua pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan dalam renovasi pembangunan pastori ini. Berdoa untuk para tukang yang sudah dihubungi, biarlah mereka dapat bekerja dengan baik. Memohon untuk semua kebutuhan-kebutuhan dana yang diperlukan. Biarlah Allah akan menyediakan, mencukupkan semua kebutuhan ini melalui kesediaan dan kesukaan jemaat untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong semua jemaat ini. Bapa, demikian seluruh permohonan kami. Kami bawa yang naikkan kepada Tuhan yang juga sudah memberkati. Kepada semua saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan menolong, menyertai Bapak kekasih kami Elvis Ano, demikian juga anak Gibi, di dalam seluruh kehidupan, keberadaan mereka, kasih Tuhan tetap memberkati. Menaikkan seluruh permohonan ini kepada Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ketiga saudara-saudara kita, dan dengan kasih dipersilakan. Habis
Yang dikasih Tuhan, kita bersyukur oleh karena saudara-saudari kita. Saya dengan kasih memanggil Miss April, juga Miss Hesti dan Miss Hana ke depan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka sudah bersama kita melayani selama kurang lebih 5 tahun di tengah pelayanan bersama-sama kita di Jemaat GKI Tanjung Bunga. Saya mewakili seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk seluruh layanan yang telah diberikan, dan pada kesempatan ini sebagai hamba Allah, mari kita akan berdoa dan mengutus semua saudara-saudara kita ini ke tempat tugas mereka yang baru, dan kita memohon supaya Tuhan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati kehidupan dan masa depan saudari-saudari kita ini. Karena itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk seluruh penyertaan dan kasih setia Tuhan yang terus Engkau nyatakan di tengah kehidupan jemaat-Mu GKI Pospei Tanjung Bunga, ketika Tuhan telah mengutus selama ini saudara-saudara kekasih kami, hamba-hamba-Mu, Miss April, Miss Hesti, Miss Hana, yang sungguh telah melayani bersama-sama dalam kebersamaan di tengah seluruh pelayanan. Bapa, karena itu kami memohon kehadapan-Mu, biarlah Engkau akan menyertai segenap keberadaan kehidupan hamba-hamba-Mu ini di tengah menjalani tugas di tempat yang baru, di tengah menjalani seluruh kehidupan dan masa depan, menjalani hari-hari hidup mereka. Anugerahkan kasih, penyertaan dan pimpinan serta berkat-Mu ya Tuhan, sehingga dalam seluruh kehidupan dan keberadaan mereka, kasih dari Allah akan tetap menyertai, memberkati seluruh kehidupan dan keberadaan mereka. Tuhan membuat seluruh kehidupan masa depan mereka menjadi orang-orang yang diberkati dan buat berhasil. Mengucap syukur demi nama Yesus. Amin. Silakan kembali. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian doksologi. Serahkanlah seluruh kehidupan dan keberadaanmu di hadapan Allah, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus akan menuntun menyertai seluruh kehidupan tiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh, ibadah kita selesai. Bapak Ibu, sekali lagi melalui kesempatan ini kita
kita kembali boleh beribadah, mengucap syukur untuk semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini, dan juga Bapak Ibu di rumah semua bersama keluarga yang dengan setia sudah melayani Tuhan. Pada kesempatan ini pun Bapak Ibu, kami mengingatkan kita bahwa minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Karena itu mari mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mengikuti dan mengambil bagian dalam prosesi perjamuan kudus. Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga sekali lagi kita selalu disertai akan Tuhan. Ketika saudara-saudara kekasih kita, Miss April, Miss Sana, mereka telah akan meninggalkan kita selama kurang lebih telah sama-sama melayani. Sekali lagi atas nama Badan Pengurus Gereja, seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada ketiga saudara-saudari kita ini. Biarlah Allah sumber hidup menyertai menuntun di tempat tugas yang baru dalam seluruh rencana kehidupan masa depan. Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Demikian seluruh permohonan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.